Halo teman semua, selamat datang di Bamboo Story, channel yang membahas berbagai macam kisah, sejarah, dan hal-hal lainnya. Pada kali ini, kami akan membahas kisah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam. Beliau adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang juga merupakan hakim ketiga terakhir pada zaman Israel kuno. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam memiliki beberapa nama. Dalam bahasa Arab, beliau disebut dengan Syamshaun atau Syam'un. Dalam bahasa Ibrani disebut Simson. Dalam bahasa Tiberias disebut Simson. Dalam Alkitab Nasrani disebut Samson. Nama Syam'un sendiri artinya adalah yang berasal dari matahari, sedangkan Al-Ghazi artinya adalah yang berasal dari Ghazi. Sekarang disebut Gaza, Palestina. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW berkumpul bersama para sahabat di bulan suci Ramadan. Nabi Muhammad terlihat tersenyum sendiri. Kemudian Rasulullah bercerita tentang seorang nabi bernama Nabi Syam'un al-Ghazi. Beliau adalah nabi yang berasal dari Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, para nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya, lalu masing-masing masuk ke dalam surga. Tetapi ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam yang berperang melawan bangsa yang telah menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Syam'un al-Ghazi adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki kemukjizatan, dapat melunakkan besi dan dapat merobohkan istana. Nabi Syam'un memiliki senjata semacam pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal, dan dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika ia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya Allah memberikan makanan dan minuman. Nabi Syam'un adalah seorang pembela agama Tauhid yang mengesahkan satu Tuhan, Allah, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan, hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata dan tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan senjatanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafir saat itu, yakni Raja Israel. Dengan segala kehebatannya, ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Nabi Syam'un, dan sang Raja Israel mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Kemudian, mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi Syam'un dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi Syam'un yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu, dan sang istri pun akhirnya mau melakukan kejahatan tersebut. Pada hari pertama, istri Nabi Syam'un gagal karena ketiduran yang disebabkan suaminya, Nabi Syam'un, terlalu lama mengerjakan sholat malam, sehingga membuat istri Nabi Syam'un tak kuasa menahan kantuk. Pada hari kedua, istri Nabi Syam'un berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali yang kuat. Saat Nabi Syam'un terbangun dan ingin beribadah kepada Allah, ia terkejut karena dirinya terikat. Nabi Syam'un pun bertanya kepada istrinya tentang siapa yang mengikatnya. Kemudian, istrinya mengakui bahwa dirinya lah yang melakukan hal tersebut dengan dalih ingin menguji seberapa hebat suaminya. Nabi Syam'un pun dengan mudah dapat melepaskan tali yang mengikatnya dengan satu ucapan doa. Pada hari ketiga, istri Nabi Syam'un berhasil lagi mengikat suaminya dengan rantai yang diberikan oleh orang-orang kafir. Kemudian, saat Nabi Syam'un terbangun dan kembali bertanya kepada istrinya, lalu istrinya memberikan dalih yang sama. Dengan sekali hentakan, Nabi Syam'un dapat menghancurkan rantai tersebut. Setelah berulang kali gagal, istrinya pun segera membujuk suaminya agar mau menceritakan rahasia kekuatan tubuh yang dimiliki suaminya. Akhirnya, Nabi Syam'un bercerita jika sebenarnya ia adalah seorang wali dari sekian banyak wali Allah yang hidup di dunia ini.
Nabi Syam'un berkata bahwa tidak ada seorang pun yang mampu mengalahkanku dalam perkara dunia kecuali rambutku ini. Nabi Syam'un memang memiliki rambut yang panjang, dan panjangnya digambarkan bahwa ujung rambutnya akan menyentuh tanah saat Nabi Syam'un berdiri. Karena sudah mengetahui kelemahan suaminya, akhirnya saat Nabi Syam'un tertidur, mulailah istrinya mengikat tangan dan kaki Nabi Syam'un masing-masing dengan 4 helai rambut Nabi Syam'un. Setelah terbangun dan mendapati dirinya dalam keadaan terikat oleh helaian rambutnya, Nabi Syam'un berusaha dengan sekuat tenaga untuk melepaskan ikatan itu, namun dia tidak berdaya untuk memotongnya. Sang istri pun langsung saja memberitahukan kepada kaum kafir terkait hal ini. Nabi Syam'un Al-Ghazi lalu dibawa ke istana ke hadapan raja para orang kafir dan diikatkan pada tiang utama istana untuk dipertontonkan kepada khalayak istana. Mulailah mereka memotong kedua telinga, bibir Nabi Syam'un. Tidak hanya itu, Nabi Syam'un juga disiksa dengan dibutakan kedua matanya. Mereka menyiksa dengan tujuan agar beliau mati secara perlahan-lahan. Begitu hebatnya siksaan tersebut, Nabi Syam'un berdoa kepada Allah untuk mengembalikan kekuatannya. Allah pun mengabulkan permintaan Nabi Syam'un tersebut dengan mengucapkan nama Allah. Nabi Syam'un dengan sekuat tenaga mendorong tiang-tiang istana hingga roboh dan hancur lebur. Istana yang dijadikan tempat pembantaian itu juga turut hancur dan atapnya menimpa orang-orang kafir hingga semuanya mati. Begitu juga dengan istrinya yang ikut tertimpa reruntuhan istana. Hanya Nabi Syam'un sendiri yang selamat, lalu Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakitnya. Setelah peristiwa itu, Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam bersumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menembus semua dosanya dengan berjuang menumpas segala kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menceritakan cerita Nabi Syam'un Al-Ghazi yang berjuang fisabilillah selama 1000 bulan, para sahabat berkata, mereka ingin juga beribadah seperti Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril datang dan mewahyukan kepada Nabi Muhammad bahwa pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Mendengar berita itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh sahabat-sahabatnya untuk berburu malam Lailatul Qadar agar mendapatkan pahala seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Syam'un Al-Ghazi. Demikianlah kisah tentang Nabi Syam'un Al-Ghazi alaihissalam. Kisah ini bersumber dari kitab Mukhasyafatul Khulum dan Qisasul Anbiya karya Ibnu Katsir. Semoga kisah ini bisa bermanfaat, menambah semangat ibadah dan wawasan bagi teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Kami undur diri. Terima kasih.